Haleluya, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita tetap semangat ya. Kita mau membangun rumah Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Nah, minggu ini kita mau saudaraku membangun rumah Tuhan dengan karunia manifestasi Roh Kudus. Apakah saudara sudah siap? Mari saudara, kita datang kepada Dia. Tuhan, Kaulah kekuatanku, ku berharap padamu. Dalam jiwaku teduh, ku percaya padamu. Tuhan, Kaulah kekuatanku, ku berharap padamu. Dalam jiwaku teduh, ku percaya padamu. Ku cari wajah-Mu dan ku bawa korban syukur. Seumur hidupku, Tuhan, ku berserah hanya kepadamu. Ku cari wajah-Mu dan ku bawa korban syukur. Seumur hidupku, Tuhan, ku berserah hanya kepadamu. Seumur hidupku, Tuhan, ku berserah hanya kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Nah saudara, kita sudah belajar pada hari Minggu bagaimana kita harus mempraktekkan karunia manifestasi Roh Kudus di dalam Komsel. Karunia manifestasi Roh Kudus adalah alat yang Tuhan berikan untuk kita bisa membangun tubuh Kristus, membangun rumah Tuhan. Nah karena itu saudara, mari kita akan lihat ayat-ayatnya. Kita akan baca dulu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan
selain oleh Roh Kudus. Nah, saudara, Rasul Paulus mengajarkan kebenaran-kebenaran yang sangat penting tentang karunia manifestasi Roh Kudus ini. Ya, dia berkata, saudara, dulu orang Korintus, saudara, ya, mereka itu tanpa berpikir ditarik oleh berhala-berhala yang bisu. Artinya, waktu mereka menjadi penyembah berhala, ya, mereka, saudara, menyembah Allah yang mati, bisu, tidak bisa ngomong. Artinya, sekarang mereka menyembah Allah yang hidup. Nah, Allah yang hidup itu bisa bicara, bisa memanifestasikan dirinya, saudara. Ini penting sekali, saudara. Makanya kalau kita nggak praktek karunia-karunia Roh Kudus, tidak ada manifestasi kehadiran Allah, ya, yang membuat orang-orang yang hadir, saudara, bisa berkata, wow, Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Itulah pentingnya praktek karunia manifestasi Roh Kudus. Nah, saudara, lalu dia mengajarkan beberapa hal yang penting tentang karunia-karunia ini. Dia bilang sekarang tentang karunia-karunia roh. Nah, karunia-karunia roh di sini bahasa aslinya adalah pneumatikos. Ya, itu bisa artinya yang dari Roh Kudus atau artinya yang adalah milik Roh Kudus, belong to the Holy Spirit. Jadi karunia-karunia, ya, karunia Roh Kudus, saudara, 9 itu adalah milik Roh Kudus. Itu tidak diberikan satu-satu kepada kita. Yang ini dikasih karunia A, yang ini dikasih karunia B, yang ini dikasih karunia C. Bukan gitu konsepnya, saudara. Ya, tapi itu milik Roh Kudus. Nah, karena Roh Kudus ada di dalam kita kalau kita lahir baru, Roh Kudus juga ada di antara kita di rumah Tuhan di Komsel, maka di dalam Roh Kudus sudah ada 9 karunia manifestasi ini. Karena itu kita nggak usah minta lagi, saudara. Ya, sudah ada. Tinggal kita manifestasikan. Makanya karunia ini namanya karunia manifestasi. Nanti kita lihat, saudara, selanjutnya. Nah, kemudian ya Paulus bilang begini. Ya, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya, nah di sini ya kalau kalimat Indonesianya ya kalimat positif. Tapi kalau kalimat saudaraku di dalam bahasa aslinya, aku mau supaya kamu jangan tidak mengetahui. Itu dia. Jangan tidak mengetahui. Nah, apa artinya, saudara? Ya, di dalam bahasa aslinya, ya, tidak mengetahui itu, saudara, adalah, saudaraku, ignorance. Ya, jadi apa, saudara? Bahasa aslinya adalah ya agnoeo, ya, agnoeo, ya, itu, saudaraku, berkaitan dengan kata mengenal. Tapi karena ditambah a, artinya tidak mengenal, itu artinya. Jadi Paulus bilang begini, aku mau kamu jangan sampai tidak mengenal karunia-karunia. Nah, dari kata mengenal, saudara, artinya, saudara, ya, karunia-karunia ini harus dialami, bukan hanya ya diketahui. Nah, banyak orang, saudaraku, hanya tahu secara teori, ya, tapi nggak pernah mengalaminya. Nah, Paulus bilang kamu harus mengalaminya. Jangan sampai kamu tidak mengalaminya. Nah, banyak orang Kristen, saudara, hari-hari ini tahu karunia-karunia, tapi nggak pernah mengalami, saudara. Ya, semua orang percaya, ya, yang hidup di dalam tubuh Kristus, Tuhan mau mereka mengalami, ya, bekerjanya karunia-karunia lewat mereka, ya, bermanifestasi lewat mereka, ya. Dan Paulus katakan, saudara, Roh Kudus itu selalu memuliakan Yesus. Jadi kita harus uji kalau itu karunia-karunia dari Tuhan, saudara. Dia nggak mungkin berkata Yesus itu terkutuk.
Ya, kalau itu karunia dari Tuhan, nggak mungkin dia merendahkan Yesus, saudara. Ya, dia pasti meninggikan Yesus karena Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Ya. Nah, kemudian saudara dikatakan dalam ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Jadi, ya, Tuhan memberikan penyataan Roh. Nah, apa itu penyataan Roh? Bahasa aslinya, saudara, itu adalah panerosis. Panerosis artinya manifestasi. Jadi Roh Kudus selalu ingin memanifestasikan dirinya. Nah, lewat 9 karunia-karunia ini, saudara. 9 manifestasi. Ya, jadi karunia Roh Kudus itu disebut panerosis. Ya, kalau karunia motivasi disebutnya, saudara, apa? Karisma. Memang karunia secara umum bisa disebut karisma. Ya. Tapi karunia 5 pelayanan disebut doma. Pemberian-pemberian. Nah, kalau ini disebutnya panerosis. Karunia manifestasi. Jadi kita tinggal memanifestasikan aja, saudara. Ya. Nah, dan katanya kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Artinya gini, saudara. Kepada anggota tubuhnya, ya, 9 karunia ini mungkin bermanifestasi dalam diri seseorang, ya. Cuma kadang-kadang, saudaraku, dalam waktu yang berlainan untuk kepentingan tertentu. Jadi dia nggak bermanifestasi 9-9-nya dalam satu orang dalam satu event. Ya. Tapi dalam berbagai event, dia bisa 9-9-nya bermanifestasi lewat kita. Ya, saya kalau dilihat, saudara, dalam hidup saya, ya, kalau saya urut peristiwa-peristiwa pelayanan yang saya lakukan, 9-9-nya pernah bermanifestasi. Jadi kita nggak boleh bilang gini, oh saya hanya bernubuat ya, yang lain nggak bisa. Oh enggak, kita harus terbuka, karunia ini bisa bermanifestasi kepada yang seorang ini, kepada yang lain ini, ya, tergantung kepentingannya apa. Kepentingannya adalah kepentingan bersama, kepentingan tubuh, bukan kepentingan pribadi, saudara. Kepentingan tubuh, ya, dia bermanifestasi. Nah, kalau dia anggota tubuh, ada kaitannya, ya, saudaraku, dia bermanifestasi, ya, untuk saudara, melayani orang itu. Nah, kemudian, saudara, dikatakan juga dalam ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, jadi menurut kehendak Roh, bukan sesuka kita. Ya, jadi ini bukan kayak saudaraku, perdukunan, ya, kapan kita mau manifestasikan bisa. Enggak, menurut kehendak Roh. Ya, makanya kita harus, ya, beri kesempatan seluas-luasnya supaya Roh Kudus memakai kita, memanifestasikan karunia-karunia ini, ya, terserah dia. Dia mau pakai saya apa, dia pakai sebelah saya apa, orang yang sana apa, secara bersama untuk menjawab kepentingan bersama. Ya, untuk kepentingan tubuh Kristus. Nah, jadi kita harus ngalir sama-sama, saudara, di dalam tubuh Kristus. Baru karunia-karunia ini dahsyat. Nah, saya coba menggambarkan supaya kita mengerti, saudara. Ya, untuk bangun tubuh Kristus atau bangun bait Roh Kudus, ya, kita perlu apa, saudara? Nah, kita lihat gambar ini, saudara. Untuk bangun tubuh Kristus kita perlu alat-alat. Nah, ini perumpamaan aja supaya kita cepat mengerti, saudara. Untuk bangun tubuh, ya,
maka perlu alat-alat. Sama seperti saudara, seorang dokter mau menyembuhkan tubuh, ya dia harus punya alat. Apa alatnya saudara? Ada 3 jenis alatnya. Yang pertama alat deteksi. Misalnya stetoskop, ya, untuk deteksi jantungnya gimana, degupannya gimana, ya. Alat apa saudara? Tensi darah, tekanannya gimana, ya, itu alat deteksi saudara. Ya, termometer saudara, ya, alat untuk ngecek suhu tubuh. Ini alat-alat deteksi. Nah, kelompok pertama dari 9 karunia Roh Kudus namanya alat deteksi supra-alami. Ya, ada 3 saudara. Karunia membedakan segala roh, kemudian saudaraku karunia perkataan pengetahuan, dan karunia perkataan hikmat. Ini 3 karunia biasanya bekerja sama. Ya, ketika kita kumpul di Komsel, ya, tiba-tiba Roh Kudus mulai saudara, ya, melakukan pekerjaan manifestasinya, ya. Tiba-tiba terdeteksi saudara, ada seorang anggota saudara, dia nggak pernah mengalami terobosan hidupnya saudara. Hidupnya terikat terus saudara, nggak ada sukacita, ya. Setiap kali dengerin firman dia ngantuk saudara. Ada loh saudara, satu anggota kayak gitu di Komsel. Tiap kali kalau udah mau firman, dia tidur saudara, bener, tidur. Nah, tiba-tiba karunia deteksi ini mulai bekerja saudara. Nah, salah seorang anggota tiba-tiba dikasih, ya, dikasih Tuhan karunia untuk mengetahui roh apa yang bekerja di belakang orang ini saudara. Rupanya ada roh agamawi yang membuat dia saudara ngantuk, ya, slumbering spirit saudara, sehingga tiap kali dia di Komsel itu saudara selalu pengen tidur. Aneh, kalau lagi ngobrol-ngobrol biasa nggak apa-apa, tapi begitu mau dengar firman Tuhan langsung ngantuk saudara. Nah, ini ada spirit, slumbering spirit yang bikin dia ngantuk supaya pikiran dia tertutup, jangan mau dengar firman. Nah, tiba-tiba anggota lain dapat lagi. Oh, ternyata, ya, papa dia itu dukun. Tuhan bongkar saudara. Papa dia dukun, dikasih tahu. Nah, ini karunia apa? Pengetahuan yang supra alami. Ya, karena papanya dukun, dia suka ini saudara, guna-gunain anaknya ini. Nah, akhirnya saudara, waktu ketahuan itu ditanya dia, bener nggak papa kamu dukun? Kok tahu katanya? Bener nggak kamu tiap kali mau dengar firman Tuhan selalu ngantuk? Ih, kok tahu ya kalian katanya. Nah, itu karunia itu mulai bekerja saudara. Nah, tiba-tiba saudara, salah seorangnya dapat lagi karunia perkataan hikmat. Dia disuruh cerita. Coba, ya, hubungan dia sama papanya. Akhirnya dia cerita saudara. Nah, ternyata saudara, dia itu saudara punya hubungan yang kurang baik sama papanya. Ya, dia saudaraku tanda kutip musuhan terus. Akibatnya saudara, dia dan papanya karena ada hubungan yang tidak baik, papanya marah sekali, sedang papanya marah itu dia suka mengguna-gunain dia. Nah, waktu itu saudaraku akhirnya didoakan. Nah, waktu dia didoakan saudara, ya, begitu dia melakukan confession, dia ampuni papanya dan kemudian dia terbuka, didoakan, langsung saudara, ya, slumbering spirit itu meninggalkan dia. Dia bebas saudara. Dia merdeka dan sejak itu dahsyat. Dia bertumbuh cepat sekali dalam kerohanian saudara. Nah, ini karunia yang pertama, karunia deteksi supra alami. Nah, kalau dokter itu jadi perlu alat-alat deteksi. Nah, ini umpama aja ya. Nah, alat apa lagi yang diperlukan oleh dokter saudara? Dokter perlu apa saudara? Ya, suntikan. Ya, atau apa saudaraku, obat ya. Nah, ini apa saudara? Kuasa untuk menyembuhkan,
kuasa untuk memulihkan. Nah, sama, ini jenis karunia yang kedua adalah karunia kuasa yang supra alami, saudara. Ini ada 3, saudara. Apa itu, saudara? Yaitu ya karunia kesembuhan, karunia mujizat, dan karunia iman. 3, saudara. Nah, bahasa aslinya sebenarnya karunia-karunia, kesembuhan-kesembuhan, dua-duanya jamak. Jadi ada karunia-karunia berarti berjenis-jenis, saudara. Kesembuhan-kesembuhan berarti jenis-jenis kesembuhan. Nah, banyak, saudaraku, Tuhan kasih ya, ada yang bermanifestasi karunia kesembuhan khusus kanker, karunia kesembuhan, saudara, khusus orang gila perlu disembuhkan, saudara, ya. Nah, kesembuhan penyakit apalagi? Apakah penyakit kejiwaan atau penyakit fisik? Ya, itu, saudaraku, ada jenis-jenisnya. Jadi kita, saudaraku, jangan batasin Allah mau bekerja di tengah-tengah kita. Ya, ada karunia-karunia kesembuhan-kesembuhan. Juga ada karunia mujizat. Nah, itu juga plural, karunia-karunia. The gifts of healing, the healings plural. Tapi the gifts of saudaraku, miracles. Ya, miraclesnya kalau nggak salah miraclesnya yang plural, ya. Pokoknya salah satu di situ plural. Artinya, saudara, juga banyak jenis mujizat. Mujizat dalam hubungan, mujizat dalam dunia kerja bisa terjadi, saudaraku. Ya, mujizat dalam keuangan bisa terjadi, saudara. Nah, banyak karunia mujizat, tapi berkaitan dengan membangun tubuh. Bukan untuk kepentingan kita supaya kita sukses, kaya, bukan. Supaya terjadi saudara? Pembangunan tubuh Kristus. Ya. Nah, kemudian apa lagi, saudaraku? Ya, karunia kategori yang ketiga adalah kalau dokter, saudara, perlu apa, saudara? Tentu dia perlu komunikasi, kan? Dia perlu saudara? Ya, smartphone, ya, di mana dia komunikasi dengan dokter lain. Komunikasi dengan saudara? Apotek, komunikasi dengan rumah sakit. Sama dalam tubuh Kristus, saudara, kita perlu karunia komunikasi yang supra alami. Kita ngomong sama Tuhan bahasa roh dan mesti ditafsir kalau untuk membangun jemaat. Ya, ini menafsir bahasa roh. Dan Tuhan ngomong sama kita nubuat. Ya, jadi 2 arah, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama kita. Ada 3, karunia bahasa roh, karunia menafsir bahasa roh, dan karunia saudara? Karunia nubuat. Ya, ini penting, saudara. Dalam kita, saudara, membangun rumah Tuhan, kita perlu alat-alat ini. Ya, nah, seperti kalau ilustrasinya itu adalah, saudara, bangunan, ya, kita perlu tools box. Ya, ini tools box. Apa itu tools box, saudara? Di dalamnya, ya, ada berbagai macam alat. Ya, kalau kita mau perbaiki rumah, saudara, ya, atau sesuatu lah, kita perlu alat-alat. Nah, ada alat apa aja, saudara, kita lihat, ya. Ada alat deteksi, misalnya, saudara, ini buat deteksi, kan. Kita tahu nih listrik, ya, gimana nih kondisinya, ya, terkoneksi apa enggak, ya, on atau off, saudaraku, kita bisa tahu berdasarkan alat deteksi, ya. Tapi ada juga alat-alat untuk bongkar, saudara, ya. Bongkar, pasang, alat-alat bongkar, alat-alat pasang, ya. Nah, ini alat-alat kuasa, ya, saudara. Kalau di rumah, bangun rumah perlu saudara? Perlu gergaji, ya, perlu serutan untuk membentuk, ya, materi-materi itu, saudara. Nah, ini semua karunia Roh Kudus seperti itu, saudara. Seperti tools box ini, saudara. Ya, jadi kita, ya, punya alat-alat, ya, yang siap untuk digunakan.
Jadi di dalam Komsel, saudara, kita mesti ya terbuka untuk karunia-karunia ini bekerja, saudara. Nah, sekarang saudara, bagaimana cara kita, saudara, ya bisa beroperasi dalam karunia-karunia ini? Apa kunci bekerjanya 9 karunia manifestasi Roh Kudus? Sederhana sekali, saudara. Kuncinya satu aja. Kalau kita bisa connect kepada Kristus melalui Roh Kudus, ya, kuncinya kita connect sama Kristus dan itu melalui Roh Kudus, saudara. Ya, nah waktu kita connect sama Kristus, Roh Kudus bekerja, saudara. Dan apa yang terjadi? Kita harus tangkap suaranya Roh Kudus, ya, menangkap suara Roh Kudus, saudara. Itu penting. Ya, di dalam bahasa Aramnya, saudara, doa adalah menangkap kehendak Tuhan. Nah, kita harus bisa menangkap suaranya Tuhan, suaranya Roh Kudus. Nah, masalahnya gini, saudara, Roh Kudus itu kan roh, ya kan? Kita nggak bisa tangkap suaranya, saudara, kalau kita pakai indera jasmani. Karena indera jasmani untuk menangkap apa, saudara? Ya, untuk menangkap hal-hal yang fisik, ya. Apa sentuhan-sentuhan yang fisik. Ya, kita bisa menangkap suara yang jasmani lewat indera jasmani. Tapi kita nggak bisa pakai itu untuk tangkap apa, saudara? Suara yang bersifat rohani di alam roh. Nah, untuk menangkap suara Roh Kudus di alam roh, kita harus gunakan indera rohani kita, saudara. Nah, karena itu kita mau lihat, saudara, ya, bahwa saudara sama seperti di dunia ini, saudara. Kalau kita belajar di dunia ini, saudara, dikatakan ada 3 indera, ya, yang penting sekali dalam belajar. Ada orang belajar itu, saudara, dia menangkap kebenaran itu lewat apa, saudara? Menangkap suatu fakta, ya, itu lewat telinganya. Maka dia disebut orang auditori. Dia cepat sekali menangkap kebenaran itu, saudara, atau suatu fakta lewat apa yang dia dengar. Nah, ada orang lewat apa yang dia lihat, saudara. Ini namanya orang visual. Ya, tapi ada juga orang yang, saudara, kinestetik. Dia mesti ngalamin baru dia belajar, saudara. Ya, dia ngalamin, ya, baru dia, saudara, apa, bisa belajar. Nah, demikian juga dalam rohani, saudara. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, indera rohani untuk menangkap suara Tuhan itu ada 3, saudara. Ya, mirip sama apa tadi itu AVK itu, saudara. Ya, mirip. Ya, cuman ini secara rohani. Nah, kita baca Amsal 4:20-21. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku. Ya, Tuhan sebenarnya, saudara, menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Ya, tapi seringkali kita nggak memperhatikannya. Karena kita nggak siap indera rohaninya, saudara. Nah, kita mesti siapin. Nah, apa yang kita mesti siapin? Pertama, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Yang pertama, Tuhan menyampaikan pesannya lewat apa, saudara? Ya, ucapan-ucapan, ya, kata-kata, ya, kepada telinga rohani kita. Nah, kasih contoh, saudara. Tiba-tiba aja waktu kita doain seseorang, ya, kita lihat orang itu, kita lagi, ya, berdoa terus connect sama Kristus lewat Roh Kudus, tiba-tiba kita dapat kata takut. Nah, berarti Tuhan mau nyampein suatu pesan. Kata-kata itu spontan, nggak dianalisa, spontan, takut. Nah, karena kita siap jadi apa, saudaraku, alatnya Tuhan untuk memanifestasikan karunia itu, kita sampaikan, jangan takut, saudara. Waktu kita sampaikan, kok aneh ya, aku dengar
di telinga rohaniku ya kata-kata ya takut ya. Nah, tiba-tiba waktu saudara sampai muncul lagi takut akan masa depan. Ya, jangan takut akan masa depan kamu. Jangan bergantung kepada keuangan kamu. Bergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ya, Dia adalah Allah yang setia. Tiba-tiba keluar kata-kata. Nah, ini seperti nubuatan saudara yang menguatkan dia. Ya, meneguhkan dia, menasehati dia, menghibur dia. Itu saudaraku karunia-karunia bekerjanya seperti itu. Nah, yang kedua saudara, ya bisa juga saudara dikatakan janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Nah, yang kedua, Tuhan menyampaikan pesannya lewat mata rohani kita. Kita waktu tutup mata doain seseorang, tiba-tiba kita ngelihat kayak gambar-gambar. Atau ada kayak penglihatan, bisa. Atau saudaraku kita melihat ya sesuatu saudaraku tentang orang ini. Ya, ketika saudara lagi doain seseorang, saudara lihat gambar hati. Di situ ada ya luka keluar dari hatinya, saudara. Ya, kemudian ada panah-panah yang keluar dari mulut-mulut orang yang menghujam hati itu sampai hati itu berdarah-darah. Nah, waktu saudara tanya Tuhan, ya Tuhan berbicara ya bahwa orang ini dia dilukai oleh kata-kata dari orang-orang di sekelilingnya yang suka menghakimi dia, suka melukai dia, suka bully. Ya, waktu kita sampein saudaraku, dia nangis sejadi-jadinya. Kenapa kamu tahu itu yang saya alamin? Orang-orang di sekeliling saya sangat menyakiti saya. Nah, itu saudara, contohnya. Tuhan bisa kasih lihat apa saudara? Ya, bisa kasih lihat penglihatan. Ya, banyak sekali contoh-contohnya saudara, seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa lagi saudaraku? Ya, yang ketiga, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya, nah indera yang ketiga adalah hati. Hati di sini bicara apa, saudara? Ya, bicara tentang perasaan rohnya kita, atau kita sebut impresi, saudara. Ya, impresi itu gini, saudara. Kadang-kadang kalau kita masuk satu ruangan, kita bisa merasa berat sekali, saudara. Nah, itu impresi. Ya, di hati saudara, atau intuisi ya saudara. Saudara bisa berasa di dalam roh. Saudara lagi doain orang, saudara pengen nangis bersama dia. Itu roh saudara ya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Nah, itu juga cara Tuhan ya menyampaikan pesannya. Jadi ada 3 ya saudara. Tuhan berbicara lewat apa saudara? Lewat indera apa saudara, pendengaran rohani, penglihatan rohani, dan hati, perasaan rohani. Ya, ini banyak sekali pola ini di dalam Alkitab saudara. Ya, mata, telinga, hati, mata, telinga, hati. Coba lihat baik perjanjian lama, perjanjian baru, mata, telinga, hati. Ya, jadi ini 3 indera yang kita mesti saudara siapkan. Kalau kita saudaraku ada di Komsel, supaya kita apa saudara, bisa menangkap suara Roh Kudus. Jadi semua karunia dasarnya itu. Ya, misalnya tafsir bahasa roh, sama. Ketika ada satu orang bahasa roh, ya jangan lama-lama. Dia kalau udah kenceng, ya kalau nggak ada yang menafsirkan, katanya dia disuruh pelan. Ya, tapi kalau saudara dia udah kenceng, udah pelan, nah tunggu. Saudara dengar aja. Ya, nanti tiba-tiba saudara dapat kata-kata, saudara dapat gambar-gambar, saudara dapat impresi. Nah, itu tafsirannya, saudara. Ya, sampaikan dengan iman. Ya. Jadi saudara, ketika seseorang ya melakukan bahasa roh, yang lain bisa dapat tafsirannya, saudara. Semua karunia dasarnya itu, saudara. Ya, semua karunia saudaraku
dasarnya kalau kita bisa menangkap suara Roh Kudus lewat indera rohani kita. Nah, mari kita praktekkan terus, saudara. Ya, kalau saudara praktekkan ini, saudara akan lihat karunia-karunia itu bekerja ya sebagai alat untuk membangun rumah Tuhan di dalam jemaatnya, saudara. Saudara mau semangat? Mari kita tetap, saudaraku, bangun rumah Tuhan. Ya, jangan kita sembunyikan karunia yang Tuhan berikan. Kita pakai untuk membangun rumahnya. Tuhan memberkati kita.